Persija daftarkan 2 stadion untuk BRI Liga 1. Persija Jakarta akan mendaftarkan 2 stadion untuk BRI Liga 1 2024-2025. Keduanya adalah Jakarta International Stadium JIS Jakarta Utara dan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pusat. Dalam jadwal sementara depan yang didapatkan dari PT Liga Indonesia Baru, Persija Jakarta akan memulai Liga 1 musim depan dengan melatih perlawanan Barito Putra pada 10 Agustus 2024. Persija berencana untuk memakai JIS ketika menghadapi Barito Putra yang akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Karena SUGBK masih dalam tahap renovasi lapangan. Pada musim lalu, Persija lebih banyak berkandang di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi dan hanya sesekali bermarkas di SUGBK. Bahkan tidak pernah sama sekali di JIS. Persija juga pernah 3 kali berhome base di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada musim lalu setelah Stadion Patriot direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kemen PUPR. Pelatih Australia tandai pemain blasteran Timnas Indonesia U16. Pelatih Timnas Australia U16 Brent Maloney mewaspadai satu di antara pemain Timnas Indonesia U16 jelang laga semifinal Piala AFF U16 2024. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Manahan Solo, Senin 1 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Brent Maloney menilai Timnas Indonesia U16 merupakan lawan yang tangguh. Menurutnya armada Novarianto itu dihuni sederet talenta muda berkualitas, tidak terkecuali Matej Baker, pemain diaspora Garuda Muda. Matej Baker rupanya menjadi satu di antara pemain Timnas Indonesia U16 yang menjadi perhatiannya. Brent Maloney mengaku mengetahui sosok bek berusia 15 tahun itu. Baker merupakan pesepak bola blasteran Indonesia Australia yang lahir di Australia. Pemilik nama lengkap Matej Sitorus Baker itu kini membela Melbourne City FC U18. Persis resmi mengumumkan rekrutan pertamanya untuk BRI Liga 1 2024-2025. Persis Solo akhirnya mengumumkan rekrutan pertamanya pada bursa transfer menuju BRI Liga 1 2024-2025. Nama awal yang resmi didatangkan Laskar Sambernyawa ialah Rizky Dwi Febrianto. Sebelum direkrut Persis Solo, Rizky Dwi sempat bermain untuk Borneo FC pada BRI Liga 1 2023-2024. Selama semusim, pemain berposisi bek kanan ini mengukir 28 penampilan hingga fase Championship Series. Pemain 27 tahun ini pun merasa bangga bisa menjadi bagian dari Laskar Sambernyawa. Apalagi tim asal Kota Bengawan ini menjadi salah satu kontestan elit yang mewakili Jawa Tengah di kasta tertinggi. Pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia saat meraih runner-up Piala AFF U2020 mengatakan komitmen pribadinya untuk memberikan kontribusi terbaiknya kepada tim kebanggaan Wong Solo. Rizky Dwi menyebut jika dia tak hanya ingin membantu Persis meraih kemenangan tapi juga bertekad untuk menyumbang assist serta gol dalam setiap pertandingan. Masyarakat Thailand sebut Timnas Indonesia hancur lebur di babak ketiga. Masyarakat Thailand dengan akun TikTok @2games2 memberi sindiran kepada Timnas Indonesia. Akun ini menyebut Timnas Indonesia bakal hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam prediksi yang mereka keluarkan, Timnas Indonesia hanya mendapatkan 6 poin dari 10 pertandingan. 6 poin itu didapat saat bertandang ke markas Bahrain 1-1 dan ketika menjamu Arab Saudi 0-0 serta Cina 1-1. Sementara itu 3 poin lainnya didapat Timnas Indonesia dengan membungkam Bahrain 2-0. Dalam perhitungan akun di atas, koleksi 6 angka pening cukup mengantarkan Timnas Indonesia finish di posisi 4 besar. Sekedar diketahui, hanya juara dan runner-up grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang menempati peringkat 3 dan 4 bakal melanjutkan kiprah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persija pastikan ikut Piala Presiden dimulai 20 Juli 2024. Persija Jakarta akan mengikuti Piala Presiden 2024. Macan Kemayoran baru mendapatkan informasi mengenai turnamen pramusim itu. Tahun ini schedule-nya agak sedikit ketat. Mungkin kami juga akan ada Piala Presiden 2024, ujar Direktur Utama Persija, Ambono Januarianto kepada wartawan di Nirwana Park. Persija baru memperkenalkan Carlos Pena sebagai pelatih musim depan. Arsitek kebangsaan Spanyol itu hanya diikat selama semusim. Kabarnya Piala Presiden 2024 akan dimulai pada 20 Juli 2024, namun hanya 8 klub teratas Liga 1 musim lalu yang ikut. Asisten pelatih Persija Rizky Nelson angkat bicara mengenai Piala Presiden 2024. Mantan pelatih Persipura Jayapura itu masih menunggu undangan resmi dari PT LIB. Witoto Ceputro nahkodai Madura United. Madura United mulai menyusun tim untuk menghadapi musim 2024-2025. Askar sampai kerap memulai persiapan mereka dengan meminang pelatih kepala. Sosok pelatih yang direkrut Madura United untuk menangani tim ini pada musim depan adalah Witoto Ceputro. Witoto sendiri merupakan sosok pelatih yang sudah kenyang pengalaman di kancah sepak bola Indonesia. Sebelum terjun ke dunia kepelatihan, Witoto adalah salah seorang pesepak bola terbaik Indonesia. Berposisi pemain depan, ia sempat memperkuat Warna Agung, Petrokimia Putra, dan Persija Jakarta.
Memulai karir kepelatihan pada 2010 silam, Vitoto sudah menangani sejumlah klub. Tercatat pelatih berlisensi AFC Pro ini sempat menahkoda Sriwijaya AFC, Bali United, Persita Tangerang, dan Bayangkara AFC. Musim lalu, Vitoto sempat menangani Arema AFC. Ia bahkan sukses menyelamatkan tim berlogo singa mengepal ini dari jerat degradasi. Kondisi semakin membaik, Faisal Halim siap kembali ke lapangan. Winger timnas Malaysia Faisal Halim mengalami perkembangan positif. Diketahui pemain berusia 26 tahun itu mendapatkan serangan air keras belum lama ini. Faisal Halim diserang air keras ketika berada di pusat perbelanjaan di Petaling Jaya pada 5 Mei 2024. Pemain bernomor punggung 7 itu divonis mengalami luka bakar stadium 4. Bahkan saat itu Faisal Halim disebut akan sulit kembali ke lapangan sebagai pesepak bola profesional. Namun diagnosis awal itu tampaknya tak terbukti. Dikutip dari Stadium Astro, Faisal Halim disebut semakin membaik, bahkan pemain Selangor FC ini akan bisa kembali ke lapangan dalam beberapa pekan terakhir. Faisal Halim bukan satu-satunya pemain Malaysia yang mendapatkan serangan, paling tidak ada 3 pemain lain yang merasakan serangan dengan cara yang berbeda-beda. Ada Syafiq Rahim, Akhyar Rashid, dan Hussein Mipi yang mendapatkan serangan, namun ketiga pemain itu memang tak mendapatkan luka separah yang dialami oleh Faisal Halim. Calvin Verdong absen dari sesi latihan NEC Nijmegen. Bagi timnas Indonesia, Calvin Verdong tampaknya memang segera meninggalkan NEC Nijmegen. Pemain berusia 27 tahun itu tidak terlihat dalam sesi latihan baru NEC. Kabar itu diungkapkan oleh wartawan Belanda, Maurice de Man. Maurice selama ini memang kerap memberikan kabar terkini mengenai sepak bola negeri tersebut, terutama NEC Nijmegen. Tak hanya Calvin Verdong yang absen dalam sesi latihan terkini, Maurice de Man juga mengungkapkan sosok lain. 2 sosok yang dimaksud adalah Ho Chi Sano dan Sun Ji Hansen. Keduanya absen dengan alasan masing-masing. Calvin Verdong masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen. Pemain keturunan Aceh itu menyatakan ingin mencari tantangan di luar Belanda. Calvin Verdong memang menghabiskan sebagian karirnya sejauh ini di Belanda. Ada beberapa klub negeri kancir angin yang sudah diperkuat Verdong, termasuk NEC Nijmegen dan Feyenoord. Namun, Calvin Verdong sebenarnya pernah juga mencoba berkarir di luar negeri. Verdong pernah memperkuat klub Portugal, Famalicão pada 2020-2021.